Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini Sabtu 20 Maret 2021. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Mari kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah ada seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya. Saudara, bacaan ini rasanya menginspirasi sebuah ungkapan bahwa tidak ada nabi atau kebanyakan nabi tidak dihormati di daerahnya sendiri. Seperti Yesus yang tidak dianggap di Galilea. Bahkan karena kebencian, Tuhan Yesus sudah dihujat atau dinyatakan sebagai orang yang bersalah sebelum dia diadili, sebelum dia ditanya tentang apa yang dilakukannya. Saudara, ini sangat relevan dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Banyak kejadian di mana orang belum terbukti bersalah, tetapi sudah menjadi bulan-bulanan di medsos bahwa dia dicap sebagai orang yang bersalah. Dan sayangnya ada di antara kita juga yang ikut-ikutan memberikan cap orang yang bersalah kepada orang itu. Banyak orang bilang bahwa kalau orang banyak mengatakan salah, maka meskipun benar orang lalu menjadi salah. Hati nurani kalah dengan jumlah orang. Kebenaran kalah dengan anggapan masyarakat. Maka melalui bacaan hari ini, Nikodemus menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus memperlakukan orang yang bersalah itu dengan terlebih dahulu mendengarkan apa yang dia lakukan, atau dengan kata lain mendengarkan pembelaannya. Sehingga kita tidak menghukum atau memvonis orang bersalah meskipun orang itu sebenarnya benar. Sebenarnya dia telah berbuat benar dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Mari kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sering menghakimi orang? Apakah kita sering menyatakan seseorang melakukan kesalahan
meskipun kita tidak memiliki buktinya, meskipun kita tidak yakin dengan kesalahan-kesalahannya. Di masa Prapaskah ini rasanya refleksi atau penelitian batin atau koreksi diri menjadi saat yang penting bagi kita, agar kita sungguh nanti bisa menyambut Paskah dalam sukacita. Mari kita menuju jalan pertobatan. Berkah dalam.